Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Menteri dan kawan-kawan semua, saya ingin sekedar menambahkan saja dalam perspektif makronya. Pertama, kalau kita lihat sebelum ada pandemi pun, itu pertumbuhan ekonomi Indonesia sedang mengalami perlambatan. Jadi sangat tidak ramah terhadap penciptaan lapangan kerja karena pertumbuhan yang turun berimplikasi pada penyerapan tenaga kerja yang turun juga, walaupun tadi Bu Menteri telah mengatakan Februari kemarin angka penganggurannya turun dan terendah dalam 20 tahun terakhir, ya 4,99 kalau saya tidak salah. Nah, jadi keep in mind ada masalah mendasar dalam ekonomi Indonesia, pertumbuhannya yang terus mengalami penurunan. Ini kita lihat konsisten turunnya 8, 7, 6, 5 gitu. Makanya banyak ekonom yang bingung, ini Indonesia ini pasar tenaga kerjanya seperti apa? Kok angka pengangguran turun padahal pertumbuhan ekonominya turun gitu. Ini enggak begitu lazim gitu. Apakah ini karena definisi penganggurannya sangat longgar gitu? Karena definisi orang bekerja 1 jam dalam seminggu saja itu sudah tidak disebut penganggur. Dia sudah statusnya pekerja. Gitu. Tapi nanti kita ada pekerja paruh waktu dan ada pekerja separuh menganggur. Nah, ini juga kita lihat, kalau tadi tahunan, ini kita lihat triwulanan juga trennya turun. Turun selama berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 triwulan secara umum turun, dan pandemi membuat dia terhempas gitu ya. Kemudian kita lihat ada yang sangat sulit untuk kita perjuangkan dalam situasi di mana justru sektor yang diharapkan menjadi ujung tombak dan penyerap terbesar pekerja formal itu mengalami penurunan terus-menerus. Jadi ada gejala dini deindustrialisasi. Jadi tetangga di sebelah Ibu Menteri itu performance-nya merosot terus, pertumbuhannya industri manufaktur turun terus sampai pada akhirnya sebelum pandemi pun sudah tinggal 3,8% di bawah pertumbuhan PDB-nya. Nah, inilah yang paling bisa diandalkan untuk menyerap tenaga kerja yang berkualitas. Karena industri manufaktur praktis hampir semuanya adalah pekerja formal. Nah, kemudian industri manufaktur juga diharapkan terus berperan untuk menyerap lebih banyak pekerja karena kita butuh pertanian semakin berkurang. Jadi sektor pertanian itu terlalu banyak tenaga kerjanya. Jadi share-nya di dalam perekonomian hanya 12,7%, tapi share pekerjanya 29%. Kalau begini kan produktivitas sektor pertaniannya rendah dan kemiskinan di sektor pertanian akan terus-menerus. Oleh karena itulah kita harus modernisasikan pertanian kita dan mengajak generasi baru keluarga tani itu untuk pindah. Ya tidak semua tentu saja, karena kita juga butuh tenaga-tenaga muda yang menggerakkan sektor pertanian. Tapi sekarang ini di sektor pertanian terlalu banyak yang bisa menyerap adalah manufaktur. Ya bisa menyerap Gojek, Grab gitu, tapi itu eksploitatif, sektor eksploitatif kalau menurut kawan saya sosiolog dari yang mengajar di Singapura. Nah, ini yang jadi kendala kita. Jadi 3 sektor di atas itu pertanian, pertambangan, dan manufaktur, itu trennya pertumbuhannya turun terus. Dan kalau saya
bagi ini ekonomi Indonesia ini juga makin tidak ramah terhadap pekerja formal. Karena apa? 3 sektor yang di atas tadi, pertanian, pertambangan, dan manufaktur itu pertumbuhannya jauh di bawah sektor jasa, terutama sektor jasa modern yang tidak bisa banyak menyerap tenaga kerja, misalnya perbankan, asuransi, ya. Paling yang bisa banyak menyerap tuh transportasi, itu pun transportasi yang informal gitu. Tapi pada umumnya sektor jasa modern sangat tidak ramah terhadap penyerapan lapangan kerja. Nah, yang ramah terhadap penyerapan lapangan kerja, pertumbuhannya hanya sekitar separuh. Bahkan di era krisis triwulan 1 ini, pertumbuhannya hanya 0,4%, sementara sektor jasa 4,2%. Jadi, berapa kali lipat itu? 10 kali lipat sektor jasa itu. Bahkan ada sejumlah sektor jasa yang pertumbuhannya meningkat dalam masa pandemi ini. Antara lain perbankan. Perbankan untungnya tambah besar dengan adanya pandemi ini. Oleh karena itu saya agak heran mengapa perpunya bukan perpu untuk mengatasi pandemi, tapi perpunya untuk menyelamatkan perbankan. Jadi agak bingung saya. Padahal perbankannya oke-oke saja gitu. Untungnya kemarin Bank BRI 4 triliun gitu-gitu. Gampang aja bicara triliun-triliunan. Nah, jadi ini saya rasa tidak sehat, tidak akrab terhadap lapangan kerja. Nah, kemudian sudah terbukti bahwa strategi yang selama ini ditempuh itu gagal. Penyerapan lapangan kerja terkendala karena asumsi sektor industri manufakturnya jauh di bawah target gitu. Nah, jadi kelatihannya ini akan berulang kalau kita tidak melakukan perubahan mendasar. Mari kita tengok 5 tahun yang lalu RPJM mencanangkan pertumbuhan seperti ini ya, ratanya 7%. Tapi kenyataannya segini. Ya, jadi semakin menganga gitu antara target dengan kenyataan. Nah, ini juga susahnya membantu Kemenaker waktu membuat rencana ketenagakerjaan nasional itu, karena asumsi-asumsinya tidak boleh yang sudah ditetapkan oleh Bappenas gitu harus diikuti oleh Kemenaker gitu. Jadi, aduh, kita nggak bisa keluar dari koridor dan mengajak pembuatan perencanaan ini lebih rasional gitu. Nah, ini kelihatannya akan berulang lagi. RPJM 2020 targetnya ada 2 senario. Senario pertama yang biru, senario kedua yang merah muda ini. Dan diperkirakan akan meleset juga gitu. Saya perkirakan baseline senario pertumbuhan tahun ini minus 1,5%. Tapi kita bisa recover 2021, tapi recovery-nya mirip lambang Nike gitu, swoosh shape recovery. Kita tidak bisa recover seperti yang dimimpikan oleh IMF. Kalau IMF prediksi ekonomi Indonesia tahun ini 0,5, kalau saya tidak salah tahun depan tumbuh jadi 8,5. Jadi hampir bisa dipastikan tidak seperti itu, bukan V-shape. Mengarah ke swoosh shape gitu, seperti Nike, lambang Nike. Nah, kalau kita lihat kembali ke sini, tadi Bu Menteri sudah sampaikan, saya tidak ingin berpanjang-panjang, tapi ada satu yang ingin saya tambahkan tuh, orang yang bekerja itu cuma 69,9% yang bekerja penuh. Ada 6,36% itu setengah penganggur, ada juga pekerja paruh waktu 23,74%. Nah, ini kan kira-kira yang paling rentan karena paruh waktu, jam-jaman gitu-gitu, ini yang akan terhempas duluan. Di industri manufaktur relatif masih sedikit yang dirumahkan atau ter-PHK. Data dari Kemenaker yang saya dapat, mungkin waktu Ibu Menteri presentasi di DPR, kira-kira hampir 3 juta seperti Ibu Menteri katakan tadi, yang terdampak semua akibat akibat pandemi ini. Nah, kemudian dengan gambaran-gambaran yang Bu Menteri katakan tadi, sampaikan tadi,
Februari kan tidak mencerminkan data pandemi, jadi saya perkirakan per Mei ini angka pengangguran itu 7,4. Saya sepakat dengan Ibu Menteri bagaimana kita semaksimal mungkin untuk tidak membuat 7,4 yang kemungkinan akan naik ini tidak menembus 2 digit di atas 10%. Mudah-mudahan dengan kerja keras kita bisa, tapi harus ditundukkan dulu yang namanya coronanya. Jangan main kata-kata lagi ya. Sakit hati kita, sakit hati rakyat kalau menyelesaikan virus ini hanya dengan kata-kata. Ya. Cukup satu orang saja yang bicara, jangan semua orang bicara, bikin rakyat bingung. Jangankan rakyat, para gubernur, bupati, wali kota saja bingung dengan tindakan-tindakan pemerintah pusat. Nah, kemudian penganggur usia mudanya nih banyak, walaupun turun ya, tapi tergolong banyak dan cenderung meningkat penganggur usia muda ini. Nah, yang ada kan yang terdampak ya, terdampak corona, ada yang sudah tidak kerja gitu. Ini juga kan bukan yang terdampak saja, tapi yang belum dapat kerja juga kan harusnya dapat gitu. Nah, lewat prakerja sih, kartu prakerja yang mudah-mudahan dibatalkan online-onlinenya. Insya Allah saya bisa menghadirkan kursus online itu, Bu Menteri, semuanya gratis bisa. Ya, jadi jangan sampai 1,5 triliun itu kita sia-siakan. 1,5 triliun itu darah dan keringat kita sama-sama. Jadi jangan dihambur-hamburkan. Jangan dicari-cari lah gitu. Jadi semua sadar, jangan udahlah semua dikasih dalam bentuk bansos saja, karena pekerja yang terdampak itu sekarang tidak bisa bayar uang kos, tidak bisa bayar cicilan utang, karena hampir semua mereka berutang karena gajinya pas-pasan. Nah, kita lihat juga tingkat pendidikan saya akan lewatkan, tapi yang kebetulan tadi pagi kita webinar juga dengan teman-teman SMK gitu, ini menarik. Kalau Ibu Menteri kita nanti pikirkan sama-sama cara terhandal untuk mengurangi penganggur usia muda, karena penganggur usia muda ini menciptakan instabilitas politik. Ya, mereka segar bugar, mereka siap demo sehari penuh, dibayar 100.000 aja mau gitu, tambah nasi kotak. Jadi mobilisasi masa itu mudah karena yang muda-muda ini banyak yang nganggur. Kalau saya udah usia 60 tahun nganggur, jangan dipikirkan. Karena apa? Ya karena mau demo juga udah sakit gitu. Nah, oleh karena itu harus sangat strategis ini kelompok usia muda yang menganggur ini harus kita selesaikan. Di negara-negara yang mengalami gerakan musim semi kemarin itu rata-rata negaranya penganggur usia mudanya tinggi sekali. Jadi we have to take care ini, dan solusinya paling jitu adalah dengan mereformasi SMK. Ya, vocational training dan vocational education itu cara paling ampuh untuk menghilangkan atau mengurangi penduduk usia penganggur usia muda ini. Nah, ini contohnya. Vocational training paling bagus di dunia itu di Jerman dan di Swiss. Dan penganggur usia muda di dua negara ini paling rendah di Eropa. Ya, paling rendah di Eropa. Nah, di Jepang juga link and match-nya bagus, dia paling rendah di Jepang, tapi paling jelek itu yaitu dia tadi Iran, Palestina, India, ya Sri Lanka, dan Indonesia itu yang rame terus deh. Soalnya aspirasi kelompok mudanya tidak dapat kerja, ya jadi repot. Nah, yang selanjutnya, ini juga cara untuk memperkokoh kelas menengah, memperkuat demokrasi kita, supaya demokrasi kita tidak dikuasai oleh para oligark, oleh para korporatokrat
demokrat gitu. Karena kita juga harus peduli, ini bagian dari penguatan kelas menengah dan meningkatkan kualitas demokrasi kita. Solusinya adalah bagaimana agar yang menjadi elit politik itu bukan anak keturunan, tapi muncul dari lapisan-lapisan baru. Nah, ini social mobility index-nya harus kita benahi. Nah, kalau sekarang kemungkinannya paling tinggi hanya 50% orang tuanya miskin, anaknya jadi kaya. Jadi kemungkinannya separuh juga dia tetap miskin gitu. Nah, mobility ini terkait dengan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Lagi-lagi sangat berat memang tugas Ibu Menteri Tenaga Kerja, karena ini berkaitan dengan nasib manusia, dignity manusia. Orang yang tidak bekerja itu keyakinan dirinya berkurang dan menimbulkan ketegangan-ketegangan keluarga yang yang berbahaya. Nah, ini kelihatan, jadi kalau mobilitas sosialnya semakin baik, maka penguasaan kekayaan ekonomi nasional bisa turun. Kalau sekarang Indonesia 1% orang terkaya menguasai 45% kekayaan nasional. Jadi tidak terdistribusikan secara baik. Nah, India, itu kawan-kawan kita tuh India, Turki, dan Thailand. Ya, di India memang ada masalah dengan ras kan, kasta-kasta. Jadi India itu ekstrim mobilitas sosialnya paling rendah bersama-sama dengan Afrika Selatan. Nah, kita ada di zona juga di zona merah gitu. Oleh karena itulah, ayo kita buka akses kepada pekerjaan yang baik, yang berkualitas untuk memungkinkan mobilitas ini dan memperkokoh demokrasi kita. Inilah barangkali yang kita bisa gunakan sebagai awal dari kebangkitan nasional. Nah, kemudian yang berikutnya yang ingin saya share adalah, oke, pandemi ini menyadarkan kita bahwa jangan kita terseret terlalu jauh dengan globalisasi. Kita harus memperkuat yang namanya nation state. Ya, semua kita perkuat. Nah, memperkuat nation state menjamin hubungan negara, buruh, dan pengusaha yang harmonis. Di sini terbukti bahwa buruh adalah segmen masyarakat yang paling rentan, dan oleh karena itu harus diusahakan untuk membantunya di masa yang akan datang, misalnya dengan universal basic income atau sistem jaminan sosial yang lebih baik, bukan dilucuti seperti yang ada di rancangan undang-undang omnibus ketenaga kerjaan. Kemudian ketahanan nasional, saya tidak ingin semua nih, tapi ketahanan nasional saya ingin share. Kita ini baru sadar, rupanya lapangan kerja yang tercipta di Indonesia tersedot oleh karena kemurahan hati kita menciptakan lapangan kerja untuk negara lain. Jadi dengan cara apa? Kita lebih banyak mengimpor, dan mengimpor. Karena barang impor itu konten tenaga kerjanya dari luar kan. Nah, ini kita lihat, saya tidak ingin semua, gula misalnya. Ya, kita impor gula itu sekarang negara terbesar pengimpor gula yang pernah kita menghabiskan 2,5 miliar US dollar. Tahun lalu kita habiskan 1,4 miliar dolar hanya untuk gula. Padahal Indonesia sejak tahun 1890 sampai 1967, ini 1800 ya, zaman kolonial, kita itu negara produsen dan pengekspor gula. Sekarang menjelma menjadi negara pengimpor gula terbesar di dunia. Nah, bayangkan kita menciptakan lapangan kerja buat petani di negara lain, ya. Yang untung hanya 11 perusahaan gula rafinasi. Jadi segelintir saja yang menikmati. Kira-kira 4 triliun rupiah per tahun. Dibagi 11, itu angka yang banyak, bisa menentukan apa saja nasib bangsa ini. Jadi kita tidak boleh main-main. Salah satu pemiliknya adalah Tommy Winata. Kemudian daging. Ini tidak selesai-selesai. Kita lihat di era Pak Jokowi, kok impor daging naik terus. Ya, mana itu program tol laut untuk
membawa ternak dari Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat ke Jakarta tidak ngefek. Kita habiskan uang 830 juta US dollar hanya untuk beli daging. Menguntungkan peternak. Coba peternak asing, coba kalau kita berdayakan peternak di kita, waduh lapangan kerjanya ada berapa. Nah kalau saya gabung daging dan binatang hidup yang untuk dimakan, untuk disembelih, itu 1,3 miliar US dollar. Kita mendorong kesejahteraan peternak India karena semakin banyak kita mengimpor kerbau dari India. Pinter sekali. Kemudian beras ya sudah lebih baik sekarang kita lewati. Kemudian biji gandum dan meslin ya 2,5 miliar US dollar, 2,8 miliar US dollar dan trennya naik terus. Jadi intinya yang ingin saya katakan urusan perut kita makin tidak berdikari. Ini defisit food, kita ngekspor food, tapi kita ngimpor, tapi lebih banyak importnya. Minus 3,3 miliar US dollar trade balance-nya. Ini artinya kita menciptakan lapangan kerja buat pihak lain. Kedelai kita impor 1 miliar US dollar. Buah-buahan 1,5 miliar US dollar. Dan surprisingly 60% diimport dari China. Sayur mayur kita import 770 juta US dollar, 67,5% kita import dari China. Jadi selain kita ngimpor, ketergantungan pada satu negara. Kalau ada apa-apa di negara itu, udah babak belur, harga-harga naik, kacau kita. Sementara di Jawa Timur kemarin kita lihat petani panen dibuang atau digratiskan karena tidak ada yang membeli sayur mayurnya. Ironis, yang kita produksi kita buang, yang kita import yang kita beli gitu. Saya rasa ini menciptakan lapangan kerja luar biasa lah, garam, tembakau, macam-macam. Nah kemudian apa nih yang konkret? Ada 3,5 juta hektar lahan sawit di kawasan hutan. Itu yang harus diambil, dikembalikan oleh pengusaha besar dan dibagikan ke rakyat dalam bentuk hutan rakyat, hutan adat, hutan ulayat. Rakyat yang mengelola secara komunitas kebangkitan Indonesia untuk pangan ini. Jadi saya yakin bisa, mudah-mudahan kita bisa. Kemudian saya juga miris, lebih banyak yang diberikan ke BUMN, kelihatannya nih, daripada ke UKM gitu. Lihat, penyertaan modal PMN masih terjadi. Ini krisis penyertaan modal buat apa? Mau ekspansi terus. Ya, berhenti dulu lah ekspansi. Tunda dulu 2-3 tahun gitu supaya kita bisa nafas, supaya utang juga kita tidak terlalu banyak. Ada 152,15 triliun akan dibenamkan buat BUMN. Ini negara state capitalism ini. Jadi sumber masalah yang menyebabkan ekonomi Indonesia itu kian hari kian turun pertumbuhannya karena semakin besar peranan BUMN. Dan saya hakul yakin peranan BUMN dalam menyerap tenaga kerja juga sangat sedikit. Nah, yang terakhir barangkali terkait dengan saya juga tidak bisa paham ya di tengah situasi darurat seperti sekarang ini, kok sense of krisisnya pemerintah sangat minim. Tercermin dari tidak ada pihak-pihak yang mau berkorban untuk memotong anggarannya secara signifikan. Tengok misalnya Kementerian Pertahanan, itu hanya berkurang 9 triliun anggarannya. Dari 131 triliun menjadi 122 triliun. Emang kita mau perang dengan siapa? Ingin beli senjata apa? Sampai ratus-ratusan triliun gitu, maunya kita potong separuhnya, kita langsung selamatkan rakyat, BPJS tidak dinaikkan dulu, lahan-lahan itu diberikan modal kerja buat petani, secara berkelompok mereka bisa membangun menanam tebu, menanam macam-macam, termasuk teman-teman sekalian kopi. Kopi sih kita diambang pengimpor besar lagi. Tahun lalu kita mengimpor kopi 73.000 ton. 73.000 ton kopi kita impor.
Akibat apa? Karena perkebunan kopi kita hanya mampu menghasilkan 600 sampai 700 kilo per hektar. Vietnam 3 juta 3 juta ton per hektar gitu ya. Jadi kita importnya sekarang dari Vietnam, padahal Vietnam belajar kopi juga dari Indonesia. Kemudian kita lihat PUPR juga diturunkan anggarannya cuma 25 triliun. Jadi ini masih bisnis as usual kalau menurut saya. Kepolisian negara cuma mau dipotong uangnya 9 miliar ya gitu. Kementerian Agama 65 ke 62. Ayo. Jadi rakyat itu ikhlas berkorban kalau pemerintahnya mau berkorban dulu secara sungguh-sungguh, bukan ecek-ecek seperti ini. Ini mah nggak ada sense of crisis-nya, tapi akibatnya apa ya? Kita ngutang terus gitu. Nah itulah kira-kira teman-teman sekalian. Terima kasih.